Ya, oke, sebaik lagi sama gue ya. Cek, cek, cek. Oke, ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis ya. Berapa nih? 9 Mei 2024 ya. Bola Indo kalah, John. Ya, nggak apa-apa, udah hebat. Oke, kemarin Rabu tuh turun ya. Besok buka nggak ya? Gue nggak tahu lagi, John ya. Gue nggak lagi nggak terlalu ngikutin. Ya, oke. Gua hari ini pengen bahas saham Maha ya, John ya. Jadi ini udah fix bagi dividen. Akhirnya dari IPO nih dia bagi dividen ya. Jadi, oke, di IPO tuh sebenarnya ada semacam paradoks ya, John. Saham-saham IPO tuh ada paradoks yang lo harus paham. Kalau dari awal niatnya tuh perusahaan si pengendalinya tuh memang cuman mau sekedar IPO dan nanti cuannya emang dari hanya bagi dividen, biasanya naiknya nggak gede. Ya karena dia nggak ngeniat goreng ya John. Ya ini kalau perusahaannya bagus ya karena dia nggak niat goreng ya. Tapi nanti di ending dia bagi dividen ya, ya bagi kayak Maha gini ya. Dia bagi 75% dari laba ya. Ini semacam paradoks ya. Tapi justru kalau dia IPO-nya busuk gitu ya. Emang emang dari awal udah sepakat sih pengendalinya dan memang mau menggoreng ya dengan dia jual harga yang busuk juga gitu ya. Justru dia akan angkat segede-gedenya gitu loh. Karena dia juga pengen ngebantai endingnya kan. Ya. Jadi kalau lu memang mau main IPO dan incarnya capital gain gitu ya. Ya beger-begeran. Lu jangan cari di IPO yang bagus. Dalam arti maksudnya emang IPO-nya dia memang fundamentalnya bagus. Lu carilah IPO yang fundamentalnya busuk. Kemungkinan itu memang mau digoreng. Ya ini paradoks sih lu John, paradoks memang. Tapi ingat namanya lu main kalau main di IPO yang busuk fundamentalnya ya, ya lu siap-siap kalau lu jadi tumbal. Udah banyak kan yang kegocap kayak STRK lah, apalagi tuh BSBK lah. Ya. Menurut gua lu ketika lu udah masuk di situ dan lu terjebak di gocap, menurut gua lu nggak bisa nyalain siapa-siapa karena kan lu dari awal udah siap terima resiko gitu loh main di perusahaan gitu ya. Nah kalau dia sama IPO-nya bagus, emang niatnya fundamentalnya bagus ya pasti harganya bertahan. Kayak Maha ya harganya bertahan aja kan. Hari ini dia bagi ya dan akhirnya dia bagi dividen ya. Dan dia bagi dividennya sekarang 75% dari laba ya 199 miliar dan itu artinya RP 12 John ya. 12 ya berarti di harga sekarang lu dapat yield 12 hmm, 5,4%. Sebenarnya gede loh ini ya. 75% dari laba bersih itu gede. Tapi kemungkinan kebanyakan yang kecewa ya biasa lah. Yang ngarepnya 20% gitu yieldnya gitu kan. Ya itu maklumin aja John ya. Namanya bursa kita kan dipenuhi orang-orang yang lucu-lucu gitu. Yang warna-warni lah orang-orangnya ya. Maklumin aja. Jadi kalau dia bagikan. Tapi lo yang dapat di harga IPO kalau nggak salah cepean waktu itu IPO-nya ya. Ya lo dapat. Ya dapat di rank 12%. Ada lah 12 10 persenan 9 dapatnya tapi nilai di harga sekarang 5,4 itu udah gede sebenarnya udah gede ya ya jadi harga untuk saat ini ya kalau lu lihat kinerja terbaru untuk Maha dari di Q1 sekarang udah dapat 4 ya jadi kemungkinan sampai di Q4 dia akan dapat 18 ya berarti tahun depan kira-kira Maha 18 kali 75 lagi ya kemungkinan dia bagikan 13,5 tahun depan ya. Sesuai kinerjanya lah. Di harga sekarang ya lu dapat 6,1% ya, termasuk tinggi. Ya. Jadi harga warasnya mahal untuk sekarang ya kali 10 aja dan kali 20.
270. Ya, ini harga warasnya Maha ya. Ya. Jadi kalau sekarang udah mulai terbukti dia bagi dividen, harus ini perusahaan cukup worth it untuk dimasukkan radar gitu ya. Masukkan radar ada dividennya. Ya, ada dividennya. Ya karena kan mungkin ada orang yang kebanyakan duit kan Jon ya. Namanya orang kan beda-beda gitu kan. Ada yang banyak duit ya. Kebanyakan duit bingung mau di average kemana lagi gitu kan. Ya boleh aja jadikan ini radar ya untuk diversifikasi. Ya diversifikasi itu penting ya Jun kalau kata gue sih. Sebenarnya gue udah pernah cerita dulu John ya. Udah pernah cerita kenapa tuh penting diversifikasi ya. Contoh. Karena gini, oke kita sebelum masuk di saham tuh harus tahu resiko John ya. Risiko. Lu investasinya mau gaya apa? Kalau lu suka dengan capital gain dan suka dengan zero sum game gitu ya. Lu juga harus paham resiko gitu loh. Resiko bahwa ini kan namanya zero sum game lu tuker-tukeran. Oke, suatu hari lu menang gitu kan. Tapi suatu hari lu korban. Nah, ketika lu udah jadi korban, lu nggak bisa nyala-nyalain, nggak bisa. Karena lu memang sudah sepakat dari awal lu senang dengan sistem begitu ya udah. Nah, demikian juga ketika lu dividen investing modelnya ya. Dividen investing satu-satunya risiko dividen investing tuh ada ya, risikonya ini. Perusahaannya tiba-tiba nggak perform. Nah, tiba-tiba tidak perform ya. Entah tiba-tiba labanya ngedrop drastis atau gimana kena kasus apa nggak ngerti. Nah, ini juga adalah resiko buat lu yang dividend investing of course. Ya, of course ini resiko dan lu udah harus siap. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa setiap teknik gaya kita ini ada resiko ya, baik yang penyuka gorengan pun ada resiko, demikian dividen investing resiko. Nah, misalnya lu ternyata memutuskan mengambilkan dividen investing gitu ya. Berarti lu udah tahu, oh resikonya ya kalau perusahaannya tiba-tiba nggak perform. Nah, gimana cara gue meminimalisir resiko ini? Kalau gue, misalnya gue punya 100 juta, gue akan pecah ke 10, masing-masing 10, 10, 10, 10 ya. Misalnya perbankan gue taruh 4 gitu kan. Misalnya BRI 10, BNI 10 misalnya ya. BNJ 10 gitu kan. Ya. Yang penting 10-10-nya ini bener bagi dividen semua ya. Ya, ketika 10-10-nya perform itu pasti lu cuan. Sebenarnya sama aja ya, tapi memang kan ada orang yang ngajarin oh lebih baik all in aja gitu kan. Ya nggak masalah sih, cuman kan kalau all in takutnya kejadian kayak BRI kemarin. BRI tiba-tiba ditebar fir begitu banyak, takutnya lu mental kena, lu tergoda cut loss takutnya. Nah, balik lagi, ketika gue pecah jadi 10, eh, ketika satu perusahaan kenapa-napa nih, bener-bener apes banget ya. Sebenarnya kecil sih kemungkinannya, tapi kadang-kadang kenapa-napa apes lah satu perusahaan yang lo pegang dengan value 10 juta kena kena something gitu lah. Lo nggak bakal terlalu kena. Kenapa? Karena 9 perusahaan itu ke, kecil kemungkinan mereka nggak perform, mereka pasti perform. Sehingga dividen dia dari 9 perusahaan ini dalam setahun tambah capital gain-nya itu akan nutupin lo satu perusahaan lo yang mungkin kena something gitu. Sehingga lo nggak terlalu kepikiran. Baliknya cepat, baliknya cepat. Tahun. Tapi kalau lo misalnya all in atau mungkin cuma dua perusahaan ya bagi 50 juta, 50 juta. Ya betul sekali cuan kan maksimal, betul nggak? Tapi kalau satu kenapa-napa, jebret ya takutnya lo kena mental. Ya nggak masalah. Jadi taktik gua dan taktik lu ya silakan lo atur sendiri. Yang penting lo tahu ini resikonya apa sih? Kalau dividen investingnya satu-satunya resiko dividen investing perusahaannya tidak perform. Ya kenapa-napa lah. Nah, itu ya. Jadi sekarang lo translate sendiri nih ke dalam kondisi lo masing-masing, keuangan lo masing-masing. Jadi resiko gue di dividen investing kan perusahaannya tiba-tiba anjlok gitu kan. Terus apa yang harus gue lakukan? Tafsirkan sendiri. Ya gue kan cuma kasih contoh ya. Kalau gue lebih prefer begitu. Ya lebih prefer begitu. Ya.
Sama aja misalnya kan gue taruh BRI misalnya nih ya, BRI 10 juta, Bank Mandiri 10 juta, BNI 10 juta, BNJ 10 juta gitu kan. 10 juta. Kan sama aja kalau misalnya satu tahun mereka bagi dividen semua kan ya mungkin nggak beda jauh lah sama lo all in dapat dividennya termasuk sama capital gainnya. Tapi gue dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Misalnya BRI lagi jatuh-jatuh begitu tuh. Tapi yang empat lainnya nggak kenapa-napa gitu. Jadi gue nggak terlalu kena mental. Paham ya John ya? Nggak terlalu kena mental golnya ya udahlah gitu loh. Paham ya? Lu dapat keuntungan itu. Ya. Yang penting lu udah tahu lah. Jadi lu tafsirkan sendiri ya sama kondisi lu masing-masing. Karena kan keuangan kita beda-beda. Mungkin lu ada yang pegang 1M, 2M. Ya ada yang 50 juta, ada yang 200 juta, 300. Porto lu ada yang 50, 20, 30. Ya, kita nggak tahu. Kondisi kita beda-beda. Tafsirkan sendiri. Tafsirkan sendiri apa itu meminimalisir resiko. Tafsirkan sendiri. Ya. Demikian juga yang atas itu ya. Ya jadi mahal nih udah fix bagi dividen. Nah, jadi nah, balik lagi tadi kan ada orang yang kebanyakan duit ya, betul ya. Ada. Jadi dia dapat dividen mulu bingung. Gue mau average mana lagi nih? Nah, ini Maha udah boleh kalau menurut gue ya berdasarkan kinerja sekarang harusnya udah mulai patut dipertimbangkan dijadikan cuannya. Enaknya John, dividen invest di dividen tuh tahu-tahu lu dapat email dikasih duit. Gue kadang masuk, wih perusahaan ini bagi dividen ya. Mungkin jumlahnya Porto gue mungkin itu nggak terlalu gede tapi lumayan buat jajan-jajan gitu loh buat jajan-jajannya daripada lu dapat email ya nggak Pak John ya cicilan KPR Anda karena sesuai dengan suku bunga yang berlaku naik dari 11 juta jadi 15 juta weh kena anxiety lo kan kena anxiety lo kok KPR gue dari 11 jadi 15 gitu kan atau KPR gue dari 17 kok jadi 22 juta kena anxiety dia marah-marah ada tuh gue sering baca tuh di surat pembaca itu kan marah-marah sama bank. Kok KPR gue naiknya gede banget gitu kan? Ya marah-marah gitu kan. Jadi anxiety, jadi dia tidur nggak nyenyak gitu kan? Atau dapat email ya cicilan kredit kredit Anda atau pinjol Anda ya segera jatuh tempo tanggal segini di email. Wah itu sebuah berita yang udah bikin ngedown gitu loh ya, bikin stres ya. Tapi kan kalau kalau email yang lo masuk dari dapat email ya Bapak John dividen dari perusahaan Maha sudah masuk ya nggak terima kasih telah berinvestasi di platform sekuritas kami. Wih senang. Besoknya mau datang lagi email lain. Ya Pak John ya dividen dari BRI sudah masuk. Besok masuk lagi. Dividen Pak John terima kasih telah menggunakan jasa kami dividen dari PTBS sudah masuk ya lu kan makin happy ya isi email lu kan orang setoran duit ke lu gitu loh ya pasti hidup lu lebih positif tiap hari nggak mikirin utang tapi terserah sih lu mau hidup yang mana ya oke gua rasa gitu John ya untuk Maha gua sendiri belum kulik-kulik sih laporan keuangannya tapi karena dia pengendalinya itu adalah MCOL ya MCOL harusnya sih karena so far MCOL perform ya Edika Agung Mandiri ini pengendalinya MCOL karena maka MCOL-nya perform ya harusnya Mahanya juga perform. Ya, memang dibuktikan dan akhirnya sekarang Maha bagi dividen 75%. Ya, itu John. Jadi dan ini harganya John kalau menurut gue sekarang. Kok harga warasnya Maha adanya. Ya lihat aja kalau dia bisa perform terus ya nah dividen lu makin gede. Ya dividen pengaman investasi sih John kalau kata gue. Ya. Oke John, kayaknya gue udah kelamaan ngomong ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.